Bacalah percakapan berikut bersama teman kalian atau perhatikan ketika Kak Citra membacakannya. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya, kata ibu. Tapi Benny masih belum bisa, Bu, kata si Benny. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi, tegur si ibu. Iya, Dek, besok kita lanjutkan bermainnya ya, kata Kak Tiur. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Itu kata si Benny yang masih ingin berlatih simpai. Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu, nasihat si ibu. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Benar kata ibu, Dek, ayo kita mandi. Nah, itu jawab si Benny dan Kak Tiur yang akhirnya mau mandi. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Tiur? Nah, kita mau jawab beberapa pertanyaan di sini. Apa yang disampaikan ibu kepada Benny dan Kak Tiur tadi? Ya, Benny dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu ya. Ibu tadi berkata mereka harus segera mandi. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Benny masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai tadi ya. Lalu ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal yang lain. Kalau sampai lupa waktu, bahkan kalian bisa tidak belajar, tidak membantu orang tua. Soal yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Apa ya akibatnya ya? Nah, bisa dimarahi ibu, menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan, kita tidak mau belajar. Makanya kalian harus bisa membatasi waktu bermain kalian. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, di sini Kak Citra menyebutkan beberapa aturan. Yang pertama, tidak boleh lupa waktu. Lalu yang kedua, tidak boleh curang. Aturan itu ada di mana-mana. Kalian bisa juga menyebut aturan itu suatu tata tertib. Aturan itu berlaku bisa di rumah, di masyarakat, di sekolah, di tempat bermain, di jalan raya, di mall, bahkan di semua tempat itu ada aturannya. Mengapa Kak Citra di semua tempat, di mana-mana ada aturannya? Nah, aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita. Jadi setiap aturan itu gunanya untuk mengatur kehidupan manusia. Aturan sendiri ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Aturan di rumah hendaknya itu dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Kalau di sekolah ya semua warga sekolah harus mematuhi aturan. Kalau di mall ya semua pengunjung, semua yang ada di mall itu juga harus mematuhi aturan. Jadi siapapun harus mematuhi aturan yang ada. Kalau di rumah ya semua anggota keluarga harus mematuhi aturan. Contoh nih, aturan di rumah ya, aturan di rumah sendiri. Contohnya Kak Citra pulang sekolah harus menaruh sepatu di rak sepatu. Habis makan dan minum itu membawa piring dan gelasnya harus ke dapur, dicuci sekalian di tempat cuci piring. Nah, itu seperti itu aturannya adik-adik. Akibat jika peraturan tidak dipatuhi, hidup kita akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Contohnya nih, jika kamu membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Contohnya ya, ada aturan tidak boleh membuang sampah di sungai ini, tapi kalian langgar membuang sampahnya di sungai. Apa yang terjadi? Banjir.
Menyusahkan warga tidak? Iya adik-adik. Contoh di rumah misalnya, ada aturan bahwa tidak boleh lupa waktu saat bermain. Nah, kalau kalian melanggarnya, pasti kena marah orang tua. Lalu kalian bisa lupa melakukan kegiatan yang lain, lupa mengerjakan PR, lupa belajar karena keasikan bermain. Jadi aturan itu dibuat agar kita itu tertib, agar kita itu aman, nyaman, tidak susah adik-adik. Jadi setiap ada aturan, kalian harus mematuhi aturan yang ada. Contoh aturan yang ada di rumah nih. Yang pertama, bangun pukul 05.00. Nah, mungkin masing-masing kita ya ada aturan bangun paginya, bangun tidurnya berbeda-beda. Mungkin ada yang pukul 5, ada yang pukul 4, atau pukul 5:30 ya. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Nah, ini juga aturan di rumah. Jangan disuruh bangun langsung ke kamar mandi, langsung mandi, tapi rapikan dulu tempat tidur. Lalu bisa juga kalian pergi beribadah ya. Mungkin yang muslim bisa sholat dulu. Lalu aturan di rumah yang lain, selalu minta izin jika akan bepergian. Jadi memberitahu orang tua, "Mah, Pa," atau "Ya, Bu, aku mau pergi ke rumah ini." Nah, jadi kalian tidak menjadi pertanyaan orang tua nih, "Anakku kemana ya? Mana dia pergi?" Nah, nanti orang tua akan kebingungan. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, ini mungkin aturan di rumah kalian berbeda-beda adik-adik. Mengerjakan PR itu juga aturan di rumah. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Belajar pukul 19 atau pukul 7 malam sampai pukul 9 malam misalnya. Mungkin berbeda-beda ya. Jadi aturan di rumah ini tergantung peraturan di rumah kalian masing-masing. Terus tidur pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Nah, ini aturan adik-adik yang ada di rumah. Ayo membaca. Bermain itu ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain kita tidak boleh curang adik-adik. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ini ya, si Benny ini mau beritahu bahwa dimanapun ada aturan, bermain pun ada aturannya dan kita tidak boleh curang. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi tertib. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada kegiatan. Nah, kegiatan ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Apakah perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan adik-adik? Ya, kalau menonton TV atau menonton film sampai malam, tidak boleh dilakukan. Nanti paginya kita bisa kesiangan adik-adik, bisa terlambat masuk sekolah ya. Yang kedua, kegiatannya membantu ayah dan ibu. Apakah perlu dilakukan? Ya, ini perlu dilakukan. Mengerjakan PR perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, perlu dilakukan. Bermain dengan curang. Nah, ini yang mana nih? Tidak boleh dilakukan. Minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ini juga perlu dilakukan. Amatilah gambar berikut adik-adik. Nah, ini ada gambar Edo dan Benny sedang bermain pistol air. Tapi di sini adik-adik lihat deh, Benny melakukan suatu kesalahan. Apa yang dilakukan Benny? Iya, Benny menembak menembak dengan pistol air itu ke arah wajahnya si Edo, dan Edo merasa kesakitan.
Adik-adik tidak boleh menirukan ini ya. Jadi kalau kalian bermain pistol air tidak boleh diarahkan ke area muka atau ke area mata kita, karena itu berbahaya. Lebih baik arahkan ke tubuh kalau bermain pistol air ya, ke bagian perut atau kaki, yang pasti tidak melukai teman kita. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, mereka sedang bermain pistol air. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Ayo, aturannya apa adik-adik? Ya ini, tidak boleh menembak wajah, tidak boleh menembak mata, tidak boleh curang. Itu adalah aturan saat bermain pistol air. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apa yang akan terjadi adik-adik? Bisa terjadi pertengkaran, bisa juga membuat celaka dan tidak nyaman saat bermain kalau Benny dan Edo tidak mematuhi aturan. Begitu juga dengan kalian, kalau kalian bermainnya tidak mematuhi aturan, ya bisa menyebabkan pertengkaran, terjadi kecelakaan, dan kita bermainnya juga tidak nyaman. Pertanyaan yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Mengapa adik-adik? Ya, supaya permainan jadi teratur, kita juga merasa nyaman memainkannya. Lalu pertanyaan yang keempat, kelima, apa manfaat aturan tersebut? Ya, manfaatnya kalau ada aturan dalam permainan berarti permainannya jadi teratur. Pemain bisa nyaman dalam permainan, terus lalu supaya tidak ada kekacauan, supaya tidak terjadi pertengkaran juga. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, yang terjadi ya tadi pertengkaran, bisa terjadi kecelakaan, tidak nyaman saat bermain. Nah, aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Kalau aturan di rumah ya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Aturan bermain itu ya harus ditaati atau dipatuhi oleh semua anggota yang ikut dalam permainan.